Oke, sudah. Ini berjalan, ada logo merah di atas. Kakak-kakak, karena keperluan ini wajib untuk didokumentasikan, dikirim ke LMS dan satuan kerja. Jadi, ya meskipun baru kita bertiga, kita start saja, nanti kakak-kakak yang lain menyesuaikan. Oke, mengawali tatap muka kita di saat ini, kita akan buka dengan doa dan mohon bantuan Kakak Marini untuk membuka kita dengan doa. Tapi tidak apa-apa ribut di ruang guru ini. Apa-apa. Oke, sebelum mulai Zoom, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih padamu Tuhan atas segala berkat penyertaan Tuhan, walaupun dalam aktivitas kami sepanjang hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk melakukan Zoom. Tuhan mampukan Kak fasilitator dan kami sebagai peserta. Doa kami diberkatilah Zoom Meet saat ini agar supaya boleh berjalan dengan baik dan terselesaikan dengan segala baik. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Kakak Marini. Selamat ya, siang, sore. Sore. Tadi meskipun belum direkord, ada ini kan Kak Marcelino sobeking DP video. Kakak Marini juga sobeking. Nanti video itu paste linknya di modul 2.1b. Sama-sama dengan RPP di situ. Itu nanti akan digunakan. Oke, kakak-kakak. Ini kalau di modul, kakak-kakak ini kita sudah ada di modul terakhir. Modul terakhir untuk modul 1. Sekali lagi, ini sudah di modul terakhir untuk modul 1. Modul selanjutnya, orang masuk di modul 2. Ini kita share screen ya. Oke. Share. Nah, jadi mau diulangi kakak-kakak, untuk saat ini sudah modul terakhir di modul 1, Sudah modul terakhir. Berarti ini yang modul 1 ini modul yang paling banyak kok ini. 1.1 sampai 1.6. Setelah itu orang semua start di modul 2 baru ada luring. Nah, kakak-kakak di modul ini 1.1, ini kita sudah ada saling menyapa. Mudah-mudahan kakak-kakak yang lain boleh segera bergabung karena ini menurut kita ini adalah modul yang sangat menarik untuk orang mengembangkan tugas utama kita sebagai guru. Sebagai seorang guru, tugas utama kita. Tugas pokok kita adalah guru, ini bagus untuk orang semua. Nah, ini sudah kesepakatan nanti seperti biasa. Nah, ini yang menjadi tujuan sesi kita yaitu memahami 3 karakteristik utama. Oh ya, ini kakak-kakak. Ini modul, sorry. Kita keluar lagi. Ada sedikit kendala. Ya. Jadi ini modul 1.6 ini kakak-kakak dia berbicara tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Pengembangan perencanaan pembelajaran. Jadi itu berkaitan dengan tugas kita menyusun KOSP yang kemarin orang bahas.
Ada yang KOSP itu masih ada yang kakak-kakak pahami KOSP itu bagaimana? Kalau KOSP yang torang pemateri kemarin dang, sebelum torang masuk di sini. KOSP, kurikulum operasional, ada kurikulum operasional satuan pendidikan, ada juga KOSP kurikulum operasional dari mata pelajaran itu sendiri. Yang torang udah bahas dang sebelumnya. Jadi ada di kurikulum. Kalau materi sebelumnya torang di KSP itu ada terdiri atas CP, kemudian itu CP itu capaian pembelajaran. Setelah capaian pembelajaran dia turun sampai dia berbentuk modul seperti itu. Nah, sekarang kita akan fokus pada pengembangan perencanaan pembelajaran. Nah, ini kesepakatan ya. Ini yang menjadi capaian utama kakak-kakak kita di pertemuan di modul 1.6 ini. Se- Jadi guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka karena orang banyak saat ini memang kita sementara ada di kurikulum Merdeka. Secara khusus kita sebagai guru di modul 1.6 ini kita dapat panduan dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi di sesi tatap maya ini kita kurang saling menguatkan. Berharap uh, kakak-kakak sudah membaca isi modul ini sehingga kita tinggal saling menguatkan dalam bagian ini. Nah, ini waktu kemarin di tatap muka kita sebelumnya kita sudah membahas secara umum langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Backward design. Kemudian di agenda ini itu kembali kita akan perkuat langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Masih ingatkah kakak-kakak tentang langkah-langkah perencanaan pembelajaran backward design? Paling pertama kote apa? Ada berapa itu kakak-kakak dalam penyusunan perencanaan pembelajaran dengan backward design yang orang udah bahas sebelumnya? Ada Tiga berapa kote mungkin. itu kakak-kakak? Ada berapa? Kalau nggak salah ingat tiga. Kak Marcelino? Kalau nggak salah ingat tiga kalau nggak salah. Oke, tiga. Ya, tiga. Masih ingat pertama itu apa? Kote, masih ingat kakak-kakak? Masih ingat Apa kak itu? itu? Yang pertama, ah, masih ingat. Ini yang terang mau fokuskan. Yang pertama, Oh, lupa. oh ya, nah, mau kasih ingat ulang. Itu pertama, dalam backward design, kita membuat tahapan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Itu pertama, toh. Kemudian yang kedua, setelah tujuan pembelajaran ditetapkan, maka akan dilakukan apa? Itu kan ada tiga. Tujuan pembelajaran, setelah tujuan pembelajaran dapat, berpindah ke asesmen, penilaian. Baru yang ketiga langkah-langkah pembelajaran. Ini 3 poin penting di dalam backward design. Nah, selanjutnya analisis kesesuaian pembelajaran. Jadi analisis ini kakak-kakak sebentar, kakak-kakak menyiapkan RPP ya. RPP yang dipakai RPP Jo yang kakak-kakak udah pakai di video pembelajaran itu yang udah rekam dan pakai RPP itu. Jadi kita akan analisis rancangan pembelajaran yang kakak-kakak buat setelah dapat penguatan di modul 1.5. Ini cuma 2 agenda, jadi tidak terlalu lama.
Selanjutnya kakak-kakak, ya, ini tentang rincian kegiatan kita hari ini kita skip saja. Nah, coba kita lihat ada 3 kolom di sini. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran. Kira-kira komponen apa kakak-kakak? Yang pertama, komponen apa yang pertama? Kakak-kakak dalam melakukan pembelajaran ini berangkat dari modul 1.5. Ada banyak sekali, tapi ada 3 komponen utama. Ini dari modul 1.5 yang terang Eksklusivitas, lewati. Tadi pun sudah disinggung. bukan Apa yang perlu eksklusivitas. dipertimbangkan? Ya, Eksklusivitas mungkin. oh inklusivitas. Oh, isu-isu sosial. Inklusivitas. Oh, Itu yang pertama. Itu yang isu-isu dalam pembelajaran. Yang komponen orang udah bahas tadi yang sempat disuarakan, yang paling pertama adalah apa? yang tahapan. Ya, tahapan. Tahapan itu terdiri pembelajaran. atas, kalau kita lihat, ini tuh 3 tahapan itu. Yang tadi orang so singgung. Tujuan pembelajaran, Tujuan pembelajaran, asesmen asesmen pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Ini 3 kakak-kakak yang dipakai dalam backward design. Jadi semakin menguatkan kita. Nantinya kakak-kakak kalau menyusun RPP, rencana pembelajaran, ini 3 poin ini yang menjadi komponen utama. 1, kemudian 2, asesmen, kemudian yang ketiga, ini aktivitas pembelajaran. Ini 3 komponen utama dalam pembelajaran yang guru harus pertimbangkan ketika merencanakan pembelajaran. Kalau seperti ini paling cuma jadi 1 lembar, yaitu tuh RPP. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang menyebutkan tadi, seandainya kalau pembelajaran itu dimulai dari aktivitas pembelajaran. Nah, pasti kita akan kesulitan kalau orang menyusun RPP mulai dari aktivitas rancangan ini yang mau dibuat. Sekarang diputar. Pertama, apa yang menjadi target dulu dalam pembelajaran. Kalau mau diurutkan seperti yang disebutkan tadi. Jadi dia tidak dimulai dari aktivitas atau dimulai dari asesmen kakak-kakak, melainkan yang diarahkan untuk orang kembangkan dalam menyusun rencana pembelajaran yaitu dimulai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini mengacu pada penyusunan rancangan pembelajaran backward design. Seperti itu kakak-kakak. Pasti kakak-kakak so baca di dalam modul itu. Nah, dalam merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design, maka guru itu dia akan fokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Maksudnya begini kakak-kakak, kadang-kadang orang kalau duduk bersama, orang bertanya, mau mengajar apa? Orang langsung fokus pada konten saja. Oh, permainan passing bawah. Konten pada bermain passing bawah. Ya, bermain passing bawah. Nah, di sini kita sebagai guru PJOK lewat penyusunan backward design ini, dia pertama seorang guru akan tertuju pada tujuan akhir. Apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini? Di akhir pembelajaran siswa itu apa? Contoh peserta didik mampu ini dalam bentuk seperti ini. Jadi fokus, terus tertuju. Tidak sebatas hanya siswa akan mempraktekkan permainan net seperti itu, atau permainan
olahraga yang lain. Seperti itu kakak-kakak. Nah, kita akan melihat apa saja poin-poin yang perlu dijabarkan di dalam ketiga tahapan tadi. Eh, Mulai dari tujuan pembelajaran, asesmen, serta langkah-langkah pembelajaran. Mari kita lihat kakak-kakak yang sudah berharap kakak-kakak sebaca itu modul, sehingga orang boleh sharing bersama. Nah, di sini pertama, yang menjadi eh, poin komponen utama dalam backward design itu kakak-kakak ini, tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran itu berisi apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Nah, seperti itu. Contoh, kalau kakak Marini coba tentukan satu materi dan kakak Marini sampaikan kira-kira bagaimana kakak Marini merumuskan tujuan pembelajaran. Coba. Atau kakak biasanya kan kita kira-kira seperti apa? Nah, apa-apa kalau yang modul orang lihat kemudian dibaca, apa yang akan kita ketahui? Coba, seperti apa kakak Marini? Ini. Oh, barangkali gangguan jaringan. Adakah kakak-kakak yang boleh berbagi tujuan pembelajaran yang sudah disusun dalam RPP? Ada kakak-kakak? Kalau orang backing dan modul, biasanya kan ada tujuan pembelajaran. Ada kakak-kakak Ada yang boleh kakak-kakak yang boleh berbagi? berbagi? Oke, kakak Oke, Bastian. Kakak Bastian. Oke, terima kasih. Misalnya tujuan pembelajaran dalam permainan di net, keterampilan gerak, mempraktekkan hasil evaluasi aktivitas kebugaran jasmani dan olahraga permainan bola voli, passing bawah, passing atas, dan mempraktikkan evaluasi tersebut dalam bentuk permainan evaluasi potensi dan kreativitas dimiliki oleh siswa. Ya, terima kasih terima kakak kasih Bastian. Kakak Bastian. Jadi Jadi itu yang Backsound. Jadi itu yang menjadi tujuan pembelajaran itu dituliskan secara spesifik sehingga capaian pembelajaran yang nanti akan dianalisis itu jelas. Nah, nanti Ki, ini tahapan-tahapan kita sementara menggali informasi. Kemudian di tujuan pembelajaran selanjutnya, di dalam isi tujuan pembelajaran itu harus jelas apa yang akan kita ukur. Jelas terukur dalam satu aktivitas pembelajaran di saat itu. Nah, selain dia jelas terukur, maka kita juga dalam menentukan ini bagian dari tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran itu tergambar juga kriteria atau indikasi-indikator yang akan kita peroleh setelah pembelajaran selesai. Nah, kira-kira untuk tujuan pembelajaran berisi 3 poin penting seperti yang kakak-kakak boleh lihat di sini. Nah, ini kalau fase B berarti SD, sekolah dasar. Kalau kakak-kakak ini SMA fase D, E, F kalau tidak salah. Ini biasanya kalau di CP itu ada, kalau PJOK ada 4 elemen yang menjadi rujukan kita. Nah, di sini elemen yang diambil terampil bergerak. Dengan CP, peserta didik memperagakan konsep gerak yang diterapkan dalam rangkaian gerak. Ini CP, baru CP. Nah, kita lihat untuk tujuannya. Nah, ini tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajarannya berisi tentang peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan
transisi yang lembut. Menurut kakak-kakak, di sini yang menjadi poin penting tujuan pembelajaran itu apa menurut kakak-kakak? Di sini, di dalam tujuan pembelajaran ini, apa yang menjadi poin penting menurut kakak-kakak? Apa yang menjadi target utama dalam tujuan pembelajaran ini? Kalau di fase B. Oke, kakak Bastian, so raise hand. Apa yang menjadi tujuan utama? Nah, di sini. Ini contoh tujuan. Ya, Ya. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang oke, kakak-kakak apa yang jadi tujuan utama? Oh, kakak Deti sudah raise hand? Baik, terima kasih. Mohon maaf baru masuk, baru gabung karena ada urusan mendadak. Kalau menurut kita tujuan utama dari pembelajaran yaitu tentang audiens, yaitu peserta didik. Dan di situ yaitu tentang memahami dan menunjukkan kemampuan. Terima kasih. Oke. Kemampuan yang mana Kak Deti dari tujuan pembelajaran ini? Apa yang menjadi target Kalau dalam contoh, tujuan pembelajaran ini? kalau di kita tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami dan menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan hasil evaluasi keterampilan dari gerak spesifik. Contoh dari kasti melempar bola. Oke, ada miskonsepsi ini torang. Maksudnya Kak Deti ini yang dilingkari di monitor, dapat lihat di layar? Ada pakai HP, jadi kita laptop tadi kita ada bawa karena ada halangan. Ya, oke. Jadi sementara aja yang Kakak ternyata Kak Deti tidak baca di HP tujuan pembelajaran yang ada pegang sekarang. Maksudnya sebagai contoh tujuan pembelajaran yang ada di tampilan ini, di sini tertulis di fase B, capaian pembelajaran dengan CP peserta didik memperagakan gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuan pembelajarannya itu peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi lembut. Kalau orang lihat kakak-kakak di sini ada dua unsur penting. Pertama, demonstrasi satu rangkaian gerak senam irama dan transisi yang lembut. Nah, yang lembut ini itu kalau di dalam penyusunan tujuan pembelajaran nanti kakak-kakak akan semakin dikuatkan sebentar. Dalam tujuan pembelajaran ini menganut unsur ABCD. ABCD yang pertama, audience, kemudian B, behavior, C, condition, dan D itu degree. Jadi kakak-kakak dalam merumuskan tujuan pembelajaran, 4 poin ini harus ada. Nah, yang menjadi inti dalam tujuan pembelajaran ini adalah ini. Satu rangkaian gerak senam. Ini, kakak-kakak. Kalau transisi, itu masuk pada degree atau tingkatan menyusun satu tujuan pembelajaran. Nah, setelah kakak-kakak memahami poin-poin penting di dalam menyusun satu tujuan pembelajaran lewat backward design, selanjutnya kita akan berpindah pada assessment. Nah, kalau menurut kakak-kakak, ini menurut kakak-kakak, kalau diperkirakan kira-kira tujuan pembelajaran di atas ini, asesmen yang akan digunakan itu asesmen seperti apa? Asesmen pembelajaran. Penilaian. Iya, penilaian pembelajaran itu menggunakan penilaian pembelajaran yang bagaimana menurut kakak-kakak? Supaya bagaimana?
Oke, sebelum masuk di penggunaan asesmen, kira-kira kalau kakak-kakak dalam melakukan pembelajaran, bagaimana kakak-kakak mengetahui bahwa tujuan pembelajaran kita sudah tercapai? Bagaimana supaya orang tujuan pembelajaran sudah tercapai? Menurut kakak-kakak, apa yang menjadi patokan kakak-kakak menggambarkan tujuan pembelajaran orang sudah tercapai? Yang pertama tadi, menentukan tujuan pembelajaran, sekarang asesmen. Ya, kakak-kakak. Orang mau tahu di mana pembelajaran yang orang lakukan so berhasil. Adakah yang mau berbagi pengalaman? Silakan. Silakan. Kakak-kakak. Pertama, setelah kita mengetahui pembelajaran kita sudah selesai atau tujuan pembelajaran sudah tercapai, pertama kalau menurut saya dalam aktivitas pembelajaran. Setelah aktivitas pembelajaran kita melihat sampai ke asesmen dan penilaian pengetahuan. Menurut saya seperti itu. Ya. Oke. Kita beri 2 tepuk untuk Kakak Bastian. Betul bahwa untuk mengetahui kita sudah tercapai, kita akan lihat lewat asesmen yang kita lakukan. Ini pembelajaran tercapai atau enggak? Nah, itu asesmen itu masuk di dalam urutan kedua dalam rancangan backward design. Tentukan tujuan pembelajarannya dulu, kemudian yang kedua, di bagian yang kedua, asesmen yang akan kita gunakan. Mau pakai apa? Kalau orang waktu praktek kemarin yang ada lompat berpasangan itu contoh asesmen peer berpasangan, saling menilai. Di PJOK juga bisa menggunakan asesmen rubrik yang kita biasa centang-centang. Ya, centang. Nah, kakak-kakak dari asesmen ini, dari poin asesmen ini, setelah kakak-kakak membaca tentang tujuan pembelajaran ini, kira-kira orang mau pakai penilaian apa kakak-kakak di tujuan pembelajaran ini? Mau pakai penilaian apa menurut kakak-kakak? Observasi langsung atau mengamati. Mengamati. Oke, terima kasih. Yang lain? Oke, kita lihat di slide selanjutnya Tes tertulis. tentang apa yang akan. Apakah menggunakan asesmen dengan pertanyaan jawaban pilihan ganda? Tertulis. Kakak-kakak setuju? Bisakah menggunakan asesmen pilihan ganda ini tujuan pembelajaran? Boleh. Boleh enggak? Boleh enggak menggunakan asesmen pilihan penilaian dengan menggunakan pilihan ganda? Ini tujuan pembelajaran menurut kakak-kakak. Itu kalau pengetahuan. Kalau itu mendemonstrasikan berarti tes keterampilan. Keterampilan, oke. Mari kita lihat. Jadi ada 2 pilihan yang diarahkan kita untuk pilih. Yang pertama, menggunakan pertanyaan atau kita menggunakan penilaian rubrik untuk yang tujuan pembelajaran. Tentu, orang pasti setuju, orang akan menggunakan asesmen rubrik yang tepat ini. Jadi kalau asesmen itu, biasa dalam asesmen dikenal ada 2 kan kakak-kakak. Yang pertama, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kalau tujuan pembelajaran ini, kakak-kakak dia menggunakan asesmen apa? Formatif atau sumatif? Menurut kakak-kakak?
Menurut kakak-kakak ini menggunakan asesmen formatif atau sumatif di tujuan pembelajaran ini? Tanggapannya? Formatif atau sumatif kakak-kakak? Kalau formatif biasa dilaksanakan di akhir pembelajaran. Kalau sumatif dilaksanakan di akhir semester semester. atau ya, berarti kalau tujuan pembelajaran ini kita gunakan asesmen apa kakak-kakak? Sumatif, Ya, formatif formatif. di dalam satu TP tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya. Setelah kita menentukan asesmen yang akan digunakan dalam pembelajaran, kan yang pertama dalam backward design ini pertama tujuan pembelajaran. Untuk Yang menetapkan, kedua, kita menetapkan asesmen yang akan digunakan. Yang ketiga, kakak-kakak, di merancang. yang ketiga backward design ini, dia akan masuk pada tahapan aktivitas pembelajaran. Nah, di aktivitas pembelajaran ini ada poin-poin yang kita harus perhatikan dituangkan di dalam perencanaan. Pertama, aktivitas apa yang dapat membantu kita gambarkan di situ. Aktivitas apa saja yang dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, kakak-kakak menceritakan apa yang akan dilakukan. Apakah siswa di dalam satu kelas, kan di awal-awal pertemuan ini kita sudah sepakat bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Setuju toh? Memiliki bawaan yang berbeda-beda. Nah, di dalam aktivitas pembelajaran ini itu tergambar setiap perbedaan itu. Silahkan kakak-kakak uh, menuliskan tahapannya dengan mengakomodir setiap perbedaan yang dimiliki oleh siswa. Itu tergambar. Contoh, ada siswa yang ketika dalam pembelajaran di asesmen awal kita lihat mereka dalam segi melakukan gerak menendang bola, mereka menendang bola belum tepat. Nah, kita kelompokkan di beginner. Atau ada yang sudah mahir, ya mungkin kita kelompokkan di advance. Nah, itu terakomodir, tergambar dalam aktivitas pembelajaran kakak-kakak. Seperti itu. Nah, selain menggambarkan tentang aktivitas yang akan membantu mencapai tujuan pembelajaran, di dalam aktivitas pembelajaran ini kita rancang, kita susun agar supaya betul-betul itu menyenangkan peserta didik, terutama keterlibatan mereka secara penuh, sehingga betul-betul aktivitas itu secara holistik dia akan mendorong perkembangan dari peserta didik tersebut. Nah, mari kita lihat di slide selanjutnya mengenai aktivitas pembelajaran ini. Nah, ini aktivitas pembelajaran yang kita tulis dalam poin yang ketiga pada backward design ini, itu secara umum aktivitas apa yang sudah disampaikan tadi yang berkaitan dengan pendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Dan tentu sesuai dengan kebutuhan dari satuan pendidikan dari kita sebagai guru di mana kita mengajar. Kalau sesuai kebutuhan, kita akan kembali lewat pembelajaran berdiferensiasi. Coba, adakah kakak-kakak yang boleh berbagi pengalaman bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi terhadap siswa yang memiliki bawaan yang berbeda-beda dalam hal keterampilan? Adakah di sini yang mau berbagi? Atau kita sebagai guru-guru, kita melakukan satu aktivitas yang sama dalam satu kelompok belajar, atau kakak-kakak mengelompokkan atau membuat asesmen untuk melihat kemampuan belajar. Apa yang dilakukan kakak-kakak di sini? Adakah yang boleh berbagi tentang kebutuhan belajar? Silakan kakak-kakak. Ada. Saya coba Oke, silakan Kak coba Marcelin.
sharing pengalaman. Begini, yang pertama kan misalnya saya materi yang akan diajarkan itu permainan bola voli teknik dasar. Dimulai dari teknik dasar misalnya servis, ya. Saya masuk servis, passing servis, ya. Tapi saya mengambil contoh ini servis. Seperti ini. Setelah melihat perkembangan setelah saya satukan bahwa sebagian besar ada siswa yang melakukan servis bawah, dia tidak bisa bolanya tidak bisa melewati net jika dia melakukan dari garis belakang, dari garis yang paling belakang, garis belakang. Nah, bagi mereka yang mampu melewati dan memang biasa main volley mungkin servis bawahnya itu sudah bagus, ya tetap melakukan dari garis belakang. Tapi siswa-siswa yang belum mampu melewati, saya kasih bertahap. Artinya bertahap seperti ini. Yang belum mampu, dia maju ke dalam lapangan sampai di garis serang itu tuh. Ada garis serang tuh. Garis serang berapa meter dari net. Nah, dia lakukan servis bawah. Pastinya bola melewati karena cuma mendekat dari net tuh. Nah, setelah berapa kali dia melakukan dan bola itu melewati, mundur 2 langkah lagi ke belakang. Jadi di antara garis paling belakang dan garis serang, di antara situ. Dia lakukan lagi servis melewati. Yang pastinya ada juga ya bola yang nggak lewat. Setelah beberapa kali bola, ternyata dia melewati, saya bilang ke siswa, nah sekarang kembali ke garis yang paling belakang, ke tempat yang melakukan servis yang sebenarnya. Dia coba melakukan. Mungkin pertama dia mampu melewati, tapi kedua dan seterusnya, ya mungkin kembali lagi ke awal. Ya, tapi setidaknya saya memberikan pengertian ke siswa bahwa itulah servis bawah yang sebenarnya Anda harus lakukan di garis paling belakang, di belakang garis net. Tapi karena kemampuan dari siswa melakukannya belum melewati, saya majukan ke dekat net. Agar supaya siswa mengerti, bahwa sebenarnya servis itu harus dari belakang dan melewati. Saya kasih bertahap. Bagi mereka yang mampu melewati, ya sudah dari garis belakang. Tapi bagi mereka yang belum, dimulai dari garis serang, servis bawah, posisi badan, posisi tangan, lewat. Mundur lagi ke belakang. Nah, kayaknya saya buat seperti itu. Sampai siswa-siswa secara teori mengerti bahwa untuk melakukan servis bawah yang benar, dia harus di belakang garis ini, posisi badan seperti ini, posisi tangan seperti ini, posisi bolanya seperti ini, laku servis. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kakak Marcelino sudah berbagi pengalaman bagaimana menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan dari peserta didik. Ya, memang betul apa yang disampaikan oleh Kakak Marcelino tadi bahwa memang di dalam melakukan aktivitas seorang murid itu membawa kemampuan keterampilan yang berbeda-beda. Kalau kita terus pasang target dengan semua melakukan servis dari belakang, barangkali ada siswa yang akan merasa minder seperti itu. Dan ternyata setelah dilakukan pendekatan, jadi di pengelompokan sebelumnya Kakak Marcelino dikelompokkan dengan cara seperti apa? Boleh berbagi pengalaman pengelompokan? Itu Redwan. Oke, Kakak Marcelino boleh dibagi pengalaman cara mengelompokkan tadi karena ada yang sudah mahir, mengantisipasi jangan sampai ada isu-isu sosial dalam pelajaran. Oh, dorang Bapak anggap paling jago sehingga tinggal dorang terus. Kira-kira seperti apa yang dilakukan oleh Kakak Marcelino? Unmute Kakak. DP mikrofon nggak hidup. Kan saya baris 2 bersaf tanpa melihat mana yang baik, mana yang sebenar, kan saya belum tahu bahwa ini kan baru pertama masuk, bahwa materi bola volinya dimulai dari servis misalnya. Jadi dibuat 2 bersaf ini ada yang barisan depan, ada barisan belakang. Yang barisan depan
pindah ke lapangan sebelah kanan saya. Barisan belakang pindah ke lapangan sebelah kiri saya. Bola diberikan, ya memang untuk hal ini memang sarana prasarana harus menunjang. Artinya jika siswa itu ada sekitar 25, ya paling rendah lah bola itu harus ada sekitar 10 sampai 15 bola. Ya, tapi kalau 25 orang kemudian bola voli itu satu, memang nggak akan kelihatan karena lama dia berproses. Tapi karena ini bola banyak, jadi saya beri kesempatan bola dibagi, pokoknya bola disebar saja. Nah, yang kelompok kanan servis, kelompok kiri ambil bola juga, saya balas servis. Setelah berapa kali mereka melakukan, saya mulai mengamati, oh yang sana memang belum. Sesudah itu saya bilang stop bagi mereka yang merasa. Saya tidak menunjuk orang, tapi saya tahu bahwa siswa A sana memang belum. Ya, bagi siswa-siswa yang merasa kemampuan servis bawahnya memang belum baik, coba mundur 2 langkah ke belakang. Bagi yang belum baik, maju 2 langkah ke depan, masuk ke dalam lapangan. Sebelah kiri dan sebelah kanan, kelihatan, oh yang sebelah kanan ada 5 orang, yang sebelah kiri ada 7 orang. Nah, yang bisa melakukan dengan baik dan benar, tetap pada posisi itu, sebentar melakukan servis tetap di posisi itu. Tapi bagi yang belum, kamu sekarang berdiri di garis serang, ambil bola, servis bawah dengan posisi badan, posisi tangan, cara melakukan servis yang benar, servis. Setelah berapa kali dia boleh melewati net, saya berikan stop. Sekarang siswa-siswa yang masuk dalam lapangan mundur lagi 2 langkah di belakang garis serang untuk servis lagi. Setelah beberapa kali dia, lewat Pak kita, sudah lanjut terus. Selama Anda lewat silakan. Dapat bola servis. Setelah mereka sudah berapa kali, mundur. Sama-sama. Walaupun memang yang saya lihat setelah dia di garis belakang, ya bolanya masih ada yang menyangkut di net. Tapi saya katakan bahwa itulah servis yang benar, bahwa kamu harus melakukan servis di belakang garis servis. Kalaupun servismu sebentar nanti masih tidak melewati net, ya itu biasalah. Karena saya katakan pemain nasional pun, pemain yang sudah biasa bermain voli pun, kadang bolanya tidak melewati net. Tapi secara pengetahuan, secara teori mereka mampu mengerti bahwa melakukan servis yang benar. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Kakak Marcelino. Jadi pada intinya menghindari juga isu-isu sosial, seperti halnya jangan sampai ada anak yang beranggapan, dorang kok bapak andalan. Nah, ternyata di sini ada perlakuan secara keseluruhan melakukan aktivitas dan mulai dengan penjelasan dari kita sebagai guru, meminta siswa dengan penuh kesadaran diri, bisa. Ini juga bisa menjadi pengalaman kita untuk mengelompokkan siswa dalam pembelajaran, agar supaya kita menghindari isu-isu sosial seperti eksklusivitas. Karena dorang bapak so tahu, ner so tahu, dorang paling jago, dorang terus tuh kasih kesempatan torang nyanda. Jadi seperti itu kakak-kakak. Oke, jadi di dalam aktivitas pembelajaran seperti yang disampaikan oleh Kakak Marcelino tadi dan pembahasan kita, itu kita ceritakan tahapan-tahapan yang akan kita lakukan sehingga nantinya dalam satu rencana pembelajaran itu benar-benar menggambarkan tahapan pedagogik yang betul-betul disusun dan direncanakan oleh seorang guru secara tepat. Nah, di dalam backward design ini kita diminta intinya 3 saja, yaitu tujuan pembelajaran, asesmen penilaian, dan aktivitas pembelajaran. Itu pasti kakak-kakak sudah ada gambaran, oh berarti kalau memberikan materi ini, minggu depan kita sudah boleh ambil 3 komponen utama ini dalam melakukan aktivitas. Tentukan dulu aktivitas apa yang akan dilakukan, tujuan yang paling inti. Nah, kalau kita mau lihat rancangan backward design ini, seperti ini kakak-kakak. Dimulai dari hal yang paling dulu luas atau terbalik dari biasanya,
yaitu dimulai dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Nah, kakak-kakak gambarkan seperti penjelasan yang kita sudah bahas tadi. Kalau sekali lagi saya mau diulangi, di modul itu sudah diuraikan tentang menyusun tujuan pembelajaran dengan panduan ABCD. ABCD itu yang pertama itu audiens. Jadi kalau berbicara ABCD audiens, biasanya orang tulis tujuan pembelajaran peserta didik dapat. Nah, itu audiens. Baru setelah audiens, B-nya behavior. Itu tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat apa? Dapat memperagakan passing bawah. Jadi behavior sikap yang mereka orang harapkan dalam pembelajaran. Jadi itu ada di modul kakak-kakak, tinggal mau dikuatkan. Nah, sedangkan C itu kondisi. Nah, orang mengharapkan mereka memperagakan passing dalam kondisi apa? Contoh, berpasangan kah? Atau dengan jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah, itu kondisi yang orang lihat berdasarkan analisis awal. Itu tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir D, degree-nya. Degree-nya itu tingkatannya yang seperti apa? Nah, dilakukan dengan tepat, dilakukan dengan akurasi 6 meter tepat, atau dilakukan dengan permainan berapa kali tanpa jatuh. Nah, itu kakak-kakak gambarkan di dalam tujuan pembelajaran. Sehingga dalam melakukan aktivitas tertuang dalam rencana aktivitas pembelajaran itu mendukung tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, kakak-kakak, ini mengembangkan asesmen pembelajaran. Waktu di dalam praktek kita, orang so praktek 1 kali tentang peer assessment. Nah, itu bisa digunakan. Kakak-kakak juga selain peer assessment, kakak-kakak bisa menggunakan penilaian rubrik yang disusun dengan centang. Ini bisa, dia sudah bisa melakukan passing sebanyak 4 kali, 5 kali tepat, maka dia akan diberikan skor. Kakak-kakak silakan susun sesuai tingkat kemampuan dari peserta didik. Dan yang ketiga, merencanakan kegiatan pembelajaran. Itu yang tadi baru kita bahas bersama. Selain ketiga poin ini, dalam backward design kakak-kakak ada tambahan untuk dikembangkan. Ini ada memperhatikan diferensiasi. Jadi dalam langkah-langkah pembelajaran, yang kita lakukan memperhatikan diferensiasi seperti yang kakak-kakak angkat tadi. Tentang diferensiasi kondisi murid yang kita hadapi dalam pembelajaran. Selain itu juga, selain memperhatikan diferensiasi mengenai sumber belajar, yang harus, seperti yang disampaikan oleh kakak Marcelino, setiap sekolah memiliki sumber-sumber belajar fasilitas yang berbeda. Itu harus dipertimbangkan. Akan berbeda rencana pembelajaran sekolah A dengan rencana pembelajaran sekolah B. Oleh karena dipengaruhi oleh pertama sumber belajar. Jadi kakak-kakak bisa susun ini dalam ya maksimal 2 lembar saja. Jadi akan berbeda. Ada kalanya tinggal copy teman punya untuk keperluan supervisi. Nah, ini kakak-kakak sudah mulai boleh merancang dengan sendirinya kebutuhan apa yang perlu. Nah, kemudian yang keenam, menyusun langkah pembelajaran. Dan yang ketujuh ini pasti jarang kakak-kakak orang temukan di RPP. Menyusun rencana keselamatan. Ketika dia praktik tiba-tiba hujan. Nah, tiba-tiba hujan turun. Nah, syukurlah kalau sekolah yang punya sport hall, nah hujan tidak masalah. Tapi Betul, bagaimana betul. ya sekolah yang tiba-tiba orang susun ya hujan. Nah, mau dikemanakan? Atau ini tentang rencana keselamatan. Tiba-tiba orang susun dengan baik, tiba-tiba panas di hari itu sangat panas, panas terik. Nah, ini juga nyandak bagus untuk anak-anak. Nah, di situ ada alternatif yang kakak-kakak boleh taruh. Jadi kalau hujan apa yang akan dilakukan. Sehingga benar-benar memang rencana pembelajaran itu tersusun dengan baik. Seperti itu kakak-kakak. Selanjutnya setelah ini kita akan berpindah pada analisis RPP yang sudah dibahas tadi kakak-kakak. Kakak-kakak siapkan RPP masing-masing. Kakak-kakak siapkan RPP, nanti akan dibentuk kelompok
ada diskusi 10 menit. Apakah RPP dari kakak-kakak itu, yang kakak-kakak susun itu, sudah berdasarkan pada backward design kakak-kakak. Jadi, apakah yang kakak-kakak susun itu sudah berdasarkan pada backward design? Seperti itu. Nah, untuk penjelasan tadi sebelum kakak-kakak membuka RPP dari masing-masing, ini ada kerja kelompok, ini yang dimaksudkan dalam tujuan pembelajaran. Ada audience, ini kakak-kakak, jadi tujuan pembelajaran ada audience, ada behavior, ada condition, ada degree-nya. Degree. Ini yang perlu dilihat. Ini tergambar dalam tujuan pembelajaran. Audience itu tentu peserta didik. Behavior itu sikap apa, keterampilan apa. Kondisi lewat keterampilan itu, pembelajaran itu dilakukan seperti apa. Baru tingkatannya, degree-nya. Dilakukan dalam apa? Permainan kah? Atau dilakukan secara berpasangan. Nah, itu tinggal dari kakak-kakak. Jadi siapkan untuk masing-masing RPP-nya kakak-kakak. Kita akan masuk dalam aktivitas analisis RPP. Jadi kakak-kakak, kalau kakak-kakak lihat di monitor ini, ada banyak. Durasinya 20 menit, orang pangkas saja 10 menit. Ini. Jadi yang kakak-kakak analisis saja tujuan pembelajarannya. Ini tujuan pembelajaran. Kemudian asesmen. Seperti backward design. Apakah sudah sesuai? Dan aktivitas pembelajaran. Tiga saja kakak-kakak ini. Aktivitas pembelajaran ini. Ya. Jadi kita batasi sampai sini. Sampai pada tujuan pembelajaran. Nanti kakak-kakak siapkan RPP-nya sudah. Nanti kita akan grup bentuk kelompok di main room. Supaya kakak-kakak boleh berdiskusi. Ini sebenarnya diminta 3 kelompok. Kehadiran kita saat ini ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4. Hanya 4 orang ya. Otomatis kita buat 2 kelompok. Ini tadi kita lihat Kak Richard so masuk. Mungkin so keluar ulang. Mungkin ada kendala. Richard, Kak tadi Longkuto itu masuk. Longkutoy sudah masuk, tapi sayang mereka keluar, padahal ini bagus sekali poin ini. Oke, kita buat 2 kelompok kakak-kakak, siapkan RPP. Kakak-kakak boleh saling menganalisa RPP, apakah itu sudah sesuai. Nanti setelah ini ada kesempatan untuk kakak-kakak akan mempresentasikan. Nah, RPP yang kakak-kakak sudah buat ini, kakak-kakak akan upload nanti di RPP perbaikan. Jadi kalau kakak-kakak so diskusi, terus save jo itu kakak-kakak, karena so nak perlu mau buat lain, upload di pengerjaan tugas. Seperti itu kakak-kakak. Sudah siap? Sudah? Oke, kita bagi ke dalam 2 kelompok. Kak Marcelino, so siap di RPP? RPP so ada, cuma baru sementara mau buka ini. Oke. Kakak Marini, ada RPP-nya? Kak Marini. RPP yang Merdeka. Terserah. Oke. RPP apa saja tuh? Ya. Jadi ini mau analisis kakak-kakak sesuai dengan backward design. Jadi cuma tujuan 3 pembelajaran, asesmen, dan aktivitas pembelajaran. Apakah sudah sesuai atau belum? Setelah itu diberi kesempatan untuk presentasi. Oke. Waktu kita diskusi 10 menit kakak-kakak. Ini kita bagi kelompok.
2 kelompok, time-nya 10. 10 menit. Oke, 2 kelompok, Bastian. Oke, sudah. Siap kakak-kakak, kita akan masuk ke room masing-masing. 3, 2, nanti di-share RPP kakak-kakak. Kalau boleh share supaya lihat sama-sama. 3, 2, 1.
Claro, berarti. Halo. Oh, so di Transmart. Bahu Mall. Ini beli akang so dekat stripe lubang. Iyo. Just kata ada di situ. Situ tuh yang boleh pasal. Pak Marjo, Pak. Udah payung. Jangan. Revi baru join ini. Halo Kak Revi. Halo. Masih di Ini jalan Pak ini, kakak-kakak sorry. Iya, kakak-kakak sementara kerja di main room ini. Minta maaf ini ada di perjalanan. Oke. Tadi Iya. Ada payung. Ada bilang di belakang. Hujan. sudah bawa payung tuh. Sorry, dah putus jaringan. Oke, selamat bergabung kembali kakak-kakak. Baru sampai Masih asesmen. 2 yang belum masuk ini. Minta maaf ini dah di perjalanan. Lanjut ya sebelum mulai. Kalau mulai lebih dulu. Oke, kita menunggu Rini yang siapa ini? Oh, sudah. mana ini 2 kakak? Oke, ini mereka. Sudah bergabung. putus. Oke, selamat datang kembali kakak Marini dan kakak Marcelino. Jaringan. Iyo sama Oke. dah putus le. Tadi di grup dapat lihat seru sekali ini. Nggak share screen jadi speak terus di grup. Oke, waktu pertama ini kita kasih kesempatan di kelompok kakak Deti karena cepat selesai, cepat kembali. Silakan analisanya. Tapi Boleh share screen Kak Deti?
Mohon maaf, kita dengan Oh, Kak Basian yang di laptop. oke. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Jadi analisis dari kelompok kami tentang tujuan pembelajaran. Materi. Halo? Ya, silakan Kakak. Lanjut. Materi peserta didik dapat memahami dan menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan aktivitas gerak spesifik passing bawah dalam permainan bola voli dalam game permainan sederhana dengan dibagi 2 kelompok. Itu tujuan pembelajaran. Oke, Kak Leti, itu rencana pembelajarannya Kakak Bastian? Iya. Oke. Ya, jadi sudah sesuai dengan backward design tujuan pembelajarannya? Iya, yang perumusan tujuan menggunakan ABCD. Ya, oke. Terus yang kedua. Asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran yang digunakan yaitu pertama rubrik penilaian dalam bentuk checklist. Kemudian yang kedua formatif, yaitu tentang mendemonstrasikan. Karena di situ ada peserta didik akan melakukan mempraktekkan. Jadi berarti ada demonstrasi. Oh ya, silakan. Terus komponen ketiganya? Aktivitas pembelajaran. Mohon maaf tadi masih di aktivitas pembelajaran habis jam 20. Oke, enggak apa-apa. Jadi menurut Kak Deti, Kakak Bastian punya perangkat pembelajaran sudah sesuai dengan backward design. 3 komponen itu. Ada jalan dibuka setelah Ini baru 2 kalau rubrik asesmen. Kalau tujuan pembelajaran untuk memahami dan menunjukkan, kalau ikut dia perumusan peserta didik berarti ada audiens. Kemudian perilaku berarti dapat memahami dan menunjukkan kemampuan. Jadi yang mau ditanya 3 indikator komponen utama pada backward design itu ada di RPP-nya Kakak Bastian. Supaya tinggal upload sama bisa menjawab. Oke, silakan. Minta maaf. Kalau mengerti berarti saya dengan Kak Deti. Karena yang kita baca itu orang baru Deti di saat 10 menit itu yang aku. Iya. Oke, enggak apa-apa. Dengan materi tadi kan. Oke. Ya, dimengerti Kakak Bastian. Oke, enggak apa-apa. Ya, untuk kelompoknya Kakak Deti dan Kakak Bastian, kita sudah dengar sama-sama. Nanti satu kali kita review di akhir. Sekarang diberi kesempatan Kakak Marini dan Kak Marcelino. Siapa mau lebih dulu? Siapa PRPP mau lebih dulu? Kakak Marcelino boleh share screen. Kita terus boleh Kak Marcelino? Kita stopkan. Boleh Kak Marcelino share screen? Kita tahu mau share screen bagaimana nih? Oke, nanti Pandu. Di bagian bawah ada tombol panah. Mungkin Kak Marcelino so print out. Jadi mau share screen maksudnya foto dulu, Kong tampilkan di bagaimana? Boleh kok di laptop. Coba ketik yang panah. Sudah? Ketik yang mana? Oh, panah. Klik panah, ada panah. Klik, sorry. Klik yang panah. Di samping ada yang panah ke atas. Yang lambaian tangan sebelah. Di samping lambaian. Setelah klik, sudah? Ya. Setelah Kak Marcelino klik, pilih Windows. Windows, ya. Sudah? Ya.
Nah, Ya, sudah. Nah, kalau Windows sudah buka, klik jo mana tuh mau share screen. Itu RPP itu, no? Bisa. Dari itu RPP databook. Sudah? Klik jo. Sudah. Oke, keren. Emang luar biasa. Ya, Ya, yang mau silakan bicara Kak Kit Marcelino. atau apa? Mantap. Marini. Ini dia. Oke, bagaimana Kak Marini? Apakah sudah mengacu pada backward design? sebentar. Oke, mana itu? Ada kotek Kak Marcelino. Boleh kotek? Ada pembaca kan? Ini. Ada. Ada. Boleh sebesar sedikit, Le. Klik yang di kanan bawah. Tambah. Kanan bawah ada tambah. Kanan bawah, tambah. Ada tambah sebelah kanan dekat serat A itu, tambah. Klik. Save all. Iya, sah. Oke. Oke. Silakan. Coba Kak Marcelino ke bawah. Maksudnya kita mulai dari langkah-langkah berdasarkan 3 indikator dalam backward design toh. Scroll aja. Ada masalah tapi oh enggak, Kak Marcelino mesti buka di yang dasi presentasi. Klik tuh yang Kak Marcelino udah presentasi. Rin boleh Kak Kore boleh backing sebesar sendiri. Nah itu, oke ke bawah. Saya ke bawah Jo. Tujuan pembelajaran lanjut. ada. Ya. Langkah-langkah pembelajaran ada. Lanjut. Inti dia masuk dalam langkah-langkah pembelajaran. Penutup, alat sumber bahan, alat bahan dan sumber belajar, di bawah ada penilaian. Nah, bagaimana Kak Marini? Ya, oke. Mengenai RPP dari Kak Marcelino, kalau dilihat dari 3 indikator dalam backward design, pertama mengidentifikasi hasil akhir, kedua menentukan penilaian, ketiga merancang instruksi kegiatan pembelajaran. Dari ketiga indikator itu saya melihat itu sudah ada di RPP dari Kak Marcelino. Yang pertama mengidentifikasi hasil akhir. Di sana, mana ini mau ke bawah ini? Oh, coba scroll lagi Kak Marcelino. Nah. Ke atas atau ke bawah? Coba kasih tampilan full boleh? Boleh Pak, nanti orang zoom. Jadi kalau di poin mengidentifikasi hasil akhir, waduh, lebih kecil. Oh, kecil sekali memang. Ya, mengidentifikasi. Sebelumnya izin Kak Fasilitator, apakah 3 indikator tadi benar? Ya, apakah sudah sesuai dengan tahapan itu backward design? Silakan ditanggapi. Oke. Maksudnya saya mau bertanya, apakah 3 indikator yang saya sebutkan tadi itu benar? Pertama, identifikasi hasil akhir, menentukan pilihan, dan merancang instruksi kegiatan. Apakah itu benar? Tujuan pembelajaran. Itu di backward design ada di poin mana menurut Kakak Marini? Di atas. Ya, kalau mengidentifikasi hasil akhir, sampai di ya, kalau di menentukan penilaian di hasil akhir, di evaluasi rubrik penilaian, kalau merancang instruksi, ada di langkah-langkah pembelajaran, dan mengidentifikasi hasil akhir, ada di penutup. Mengidentifikasi hasil akhir. Mohon maaf kalau belum terlalu tepat karena... Nggak apa-apa. Ya. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita bahas sama-sama kakak-kakak. Bolehkah Kakak Marcelino scroll ke atas? Karena ini tugas kakak-kakak mau upload di bagian modul 1.D6. 1.D. Ini perbaikan RPP. Oke, kakak-kakak mari kita lihat bersama-sama. Di backward design itu tersusun atas 3 komponen utama. Yang pertama, tujuan pembelajaran.
Nah, tujuan pembelajaran itu di awal tadi dia berisi poin-poin apa? Pertama, audiens. Nah, orang lihat di dalam tujuan pembelajaran ini so tergambar audiensnya. Peserta didik diharapkan. Oke, peserta didik. Selanjutnya, setelah audiens dia tercapai, apakah di situ behaviornya so kelihatan? Mampu menjelaskan. Ya, menjelaskan, memperagakan, itu behaviornya. Sekarang, conditionnya, Kondisi situasi. kondisi yang diharapkan memperagakan itu. Nah, di mana? Kalau Kakak Marcelino, DAP kondisi diharapkan dalam tujuan pembelajaran seperti apa? Atau ada tanggapan teman-teman? Jadi kalau audiensnya sudah peserta didik, selanjutnya behaviornya sudah. Ada behavior menjelaskan teknik, ada behavior memperagakan kuda-kuda. Sekarang, kalau kondisinya, kondisi diharapkan dalam praktek, seperti apa mereka memperagakan? Ada enggak di sini? Pola langkah. Itu ada pola Ya? langkah. Kalau Kakak Marcelino, kira-kira dalam tujuan pembelajaran ini, kondisi yang diharapkan dinampakkan dalam belajar ini seperti apa? Di sini kan sudah ada peserta didik, baru audiensnya ada, behaviornya ada. Contoh behaviornya kita ambil tangkisan. Nah, tangkisan itu kalau mau ditampilkan dalam kondisi diharapkan seperti apa Kakak Marcelino harapkan dalam pembelajaran? Siswa mampu Mereka memperagakan tangkisan. Siswa mampu melakukan tangkisan. Contoh tangkisan tangkisan luar. Tangan, lebih diutamakan tangkisan tangan. Misalnya yang saya ragakan ada 2 siswa yang berpasangan tuh, berpasangan. Mengukur jarak pukul kedua siswa. Nah, dua-dua melakukan kuda-kuda tengah. Yang kelompok A melakukan pukulan lurus, kelompok B melakukan tangkisan luar misalnya. Yang diharapkan, ya, tangkisan luar. Oh, berarti DP situasi situ yang berpasangan atau kelompok yang diharapkan. Oke. Ya, sebentar Kak Marcelino. Begitu Jadi juga yang sudah kelompok A, kelompok B juga saling bergantian melakukan pukulan dan tangkisan. Itu contoh-contoh. Oke, terima kasih Kak Marcelino. Ya, jadi seperti yang Kak Marcelino bilang tadi, kondisinya dilakukan secara berpasangan. Sehingga dia akan jadi peserta didik mempraktekkan, meragakan tangkisan satu tangan secara berpasangan. Oke, sekarang ada sampai di kondisinya, condition. Sekarang degree-nya. Apa Kak Marcelino harapan di tingkatan degree-nya? Degree yang orang dah bahas tadi. Degree. Tingkatannya dalam melakukan memperagakan gerak. Degree artinya kita kurang. Degree itu. Tapi tidak dapat dengar kok hujan keras. Oh, sama juga. Degree itu tingkatan yang Kakak Marcelino harapkan dalam pembelajaran. Apa degree-nya? Apakah dilakukan dengan akurat atau tepat atau tingkatannya baik dan benar? Berapa kali? 5 kali? Ya, 6 kali? Hasil akhir yang saya harapkan dari gerakan-gerakan teknik dasar ini bisa mengkoordinasikan gerakan. Contoh, misalnya dari sikap pasang kaki kiri depan, hitungan pertama atau awal pertama dia melakukan pukulan lurus. Hitungan kedua boleh dia lakukan misalnya rangkaian melangkah sekalian dengan tangkisan atas. Ya. Dari tangkisan atas boleh kembali ke sikap pasang dan boleh melakukan gerakan lainnya. Ya. Ya itu bisa. Yang saya lakukan seperti itu. Gitu boleh tadi. Nah, Kakak Marcel mengkoordinasikan gerakan, ya,
Dari tendangan lurus 1 kali, boleh lanjut dengan dari sikap pasang, boleh dia lanjut dengan pukulan tangan, tangkisan atas atau tangkisan luar. Dengan melangkah seperti itu. Oke, makasih kakak. Nah itu masuk dalam degree Kak Marcelino. Jadi kalau mau dirumuskan, selain dilakukan secara berpasangan, itu tingkatannya dilakukan dengan tambahan tangkisan atas kepala, contoh degree, dengan mengkombinasikan pola langkah. Jadi ketika gerakan itu dilakukan, sudah dengan degree-nya tambah dengan kuda-kuda, tersusunlah satu tujuan pembelajaran backward design. Jadi dia akan jadi peserta didik dapat memperagakan gerak tangkisan secara berpasangan, ditambahkan tuh tingkatan tadi. Berpasangan, gerak tangkisan secara berpasangan. Tambahkan degree yang tadi. Tingkatannya, level tingkatannya. Jadi dengan menggabungkan kuda-kuda secara tepat. Variasi gerakan. Selesai. Betul, selesai. Jadilah itu satu tujuan pembelajaran yang sudah tersusun secara akurat. Jadi anak-anak praktek harus seperti itu. Mereka buat tergambar di tujuan pembelajaran. Nah, begitu kakak-kakak. Oke. Nanti ini boleh langsung diperbaiki karena akan diupload di modul 1.6, modul perbaikan. Boleh bertanya? Oke. Silakan Kak Deti. Kalau boleh Kak Fasilitator, kasih akan contoh satu supaya lebih mengerti. Oke, contoh satu. Kalau Kakak Marcelino punya di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang dicapai. Selain tangkisan, kita lihat ada kuda-kuda. Nah, kalau kuda-kuda ini, kira-kira dia jadi seperti apa tujuan pembelajarannya? Peserta didik, audiens, peserta didik, behavior, mampu menjelaskan teknik kuda-kuda 8 penjuru mata angin. Siswa mempraktekkan kuda-kuda 8 penjuru mata angin. Kalau degree, peserta didik dapat memperagakan kuda-kuda 8 penjuru mata angin secara berkelompok. Dengan menggunakan kelompok kondisinya, condition, tinggal tambah degree-nya. Dengan menggunakan variasi gerak. Bisa. Jadi seperti itu. Jadi bisa jadi tujuan pembelajaran itu. Nah, bagaimana Kak Deti? Ya, terima kasih. Jadi dari hasil itu dia perumusan tujuan ABCD itu mau jadi satu tujuan pembelajaran. Betul, jadi satu tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih. Pasti nanti izin. Ini berarti baru tujuan pembelajaran saja sudah ada 4 poin baru di tujuan. Nah, tujuan pembelajaran ini ada beberapa. Nah, itu supaya satu RPP dia satu tujuan pembelajaran biasanya dia ditempuh berapa kali tatap muka? 2 sampai 3 kali. Ada 2, ada 3. Ada 2, ada 3. Nah, tergantung DP tujuan. Kalau dia serupa ini, kalau sama dengan Kak Marcelino, berapa pertemuan Kak Marcelino kalau tujuan begini? Banyak ini. Pertemuan ini. Banyak sekali. Banyak sekali dia. Ada 2 sampai 3 kali pertemuan. Wah, 2 sampai 3. Mau Ricky ini. Oh, SMA Kak, SMA kan? Disesuaikan begitu kakak-kakak. Oke? Boleh berpendapat? Instruktur. Ya, silakan Kak Marcelino. Terima kasih atas kesempatan. Yang pertama begini. Saya yakin dan percaya semua teman-teman guru sudah tergambar dalam RPP-nya apa yang disebut dengan backward design. Saya yakin dan percaya itu. Cuma memang baru kali ini kita diberikan tambahan masukan
sebenarnya ini yang disebut dengan backward design. Contoh ini RPP saya tahun 2020-2021 atau 3 tahun lalu, di mana waktu itu yang dibuat RPP ini lebih pada pemahaman RPP 1 lembar. Jadi tinggal di press menjadi yang paling inti. Itu menurut saya, ya. Teman-teman lain juga sudah melakukan, sudah membuat, cuma belum mampu memahami apa yang dimaksud dengan audience, behavior, condition, dan degree. DP cara perumusan yang teori, tapi pada praktiknya mereka buat. Karena saya yakin juga dan percaya teman-teman PRPP ada kata-kata yang memuat setelah mengikuti pembelajaran ini. Peserta didik diharapkan. Pasti itu ada. Nah, mungkin tidak ada. Tinggal Ternyata pemahamannya. apa yang audiens itu ada pemahamannya kita yang setelah diberikan diseminasi ini ya memang semakin mengerti lah. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman guru PJOK itu berbuat yang terbaik. Tertantang ini. Ya, berbuat yang terbaik. Mudah tuh kakak-kakak. Oke. Terima kasih Kak Marcelino. Nah, itu kalau di backward design tujuan pembelajaran. Selanjutnya, bagian yang kedua. Di backward design, setelah tujuan pembelajaran ada apa kakak-kakak? Asesmen pembelajaran. Asesmen. Coba kita lihat. Kakak Marcelino langsung masuk di langkah-langkah pembelajaran. Nah, itu harusnya di bawah tujuan pembelajaran dia masuk asesmen dulu. Yang akan digunakan di tujuan itu. Torang mau nilai dengan cara seperti apa? Asesmen individu, kelompok. Ya, berkelompok, berpeer yang tadi, peer assessment atau rubrik. Nah, silakan kita taruh di situ. Nah, jadi sisi di bagian. Jadi yang sebenarnya yang penilaian di bawah ini yang D, dia langsung masuk di asesmen. Di asesmen. Asesmen. Dia langsung di atas. Agar supaya sini dong, Bang. Kita sering. Kelihatan garisnya. Coba Kak Marcelino ketikkan asesmen di B. Ketik Jo, boleh Kak Marcelino, ketik Jo. Nah, itu begitu Kak Deti sama dengan Pak Kak Deti. Nah, ketik Jo situ, asesmen. Nah, sama dengan Kak Deti tampilkan di monitor ya langsung asesmen. Nah, itu. Masih boleh Kak enter. Kita pakai di PPG. Di PPG. Nah, itu materi. Asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran yang seharusnya B di sini. Iya. Asesmen pembelajaran. Baru ada menilai ketercapaian, baru jenis asesmen. Oh, di bawah Kak Marcelino. Di pembelajaran, serta ketik di asesmen. Hapus jutu langkah-langkah kegiatan pembelajaran, asesmen pembelajaran. Jadi kakak-kakak boleh coba-coba. Enter. Kakak-kakak boleh coba-coba baking. Cukup 1 RP, 1 pertemuan. Ya. Ini jadi pertanyaan Kak fasilitator. Jadi video yang torang upload berdasarkan RPP yang torang buat ini? Iya. Iya, karena ya nanti diperbaiki ini. Ini kan mau diperbaiki. Jadi kakak-kakak PRP yang sudah diperbaiki ini upload di kode modul 1.6. Berarti videonya 1.6 yang diperbaikan. Iya, diperbaikan 1.6. Kalau RPP di-upload. Nah, itu enter saja. Ya, itu C dia. Jadi C dia kan. Serusak laptop, jadi udah tulis. Oh ya, boleh. Jadi C itu yang langkah-langkah. Nah, itu di-copy dulu penilaian, nah rubrik. Setelah asesmen, jadi asesmen pembelajaran langsung di aktivitas kan cuma 3. Kak Rojan cuma 3 tuh orang mau isi. Iya, 3 indikator cuma utama. Aktivitas. Jadi pertama tujuan, kedua asesmen, ketiga langkah-langkah. Nah, tinggal dikopikan asesmen pembelajaran yang mau digunakan. Coba copy yang di bawah. Ini ini penilaiannya saya cuma coba-coba mengisi apakah itu benar atau salah. Saya juga tes demonstrasi. Ya, nanti ditambahkan. Oke.
Tenang Betul. kakak-kakak. Di modul 2 titik, kakak-kakak belajar membuat rubrik penilaian. Itu lagi seru. Tenang, ada membuat rubrik. Supaya berikut-berikut kurang baking sendiri. Iya, daripada beli, ya toh. Nah, seperti itu kakak-kakak. Nah, setelah asesmen ini, jadi asesmen ini menjadi alat ukur di tujuan di atas. Jadi yang ABCD itu kakak-kakak akan nilai dengan apa di bawah? Berpasangan kah? Jadi siapkan penilaian atau checklist kah? Disiapkan. Nanti selanjutnya setelah asesmen diisi masuk pada langkah-langkah. Silakan kakak-kakak ceritakan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan di atas. Oke kakak-kakak, ada lagi yang mau bertanya? Nanti tinggal dipindahkan. Sumber belajar Yang itu bisa hilang. Kak Rojan, Ya, yang di silakan Kak Deti. langkah-langkah kegiatan pengajaran itu, yang pembelajaran, berarti yang semua yang orang mau baking itu taruh satu kali di kegiatan. So Ya, ada, seperti jadi itu. itu 30 menit itu dari awal, dari tujuan sampai itu kegiatan pendahuluan sampai akhir itu 30 menit. Yang di video. Iya. Nah, ini kan di video itu baru gambaran kakak-kakak mengajar. Itu ada analisis yang kakak-kakak mau baking setelah tatap luring torang mulai tanggal 28. Oh, jadi intinya video biar nyendak belum menyesuaikan dengan langkah-langkah ini, Iya, upload aja biar dulu, jangan nanti dulu. orang evaluasi berikut di tatap muka. Iya, kita kan Ya, pikir begitu. betul. Dapatnya kita Jangan kan lupa pikir, so baking tuh Kak dapatnya Marini, kita begini. Sudah, mengingat Pak waktu. Deti, Sudah. sudah, Kak Marcelin sudah, dan Kak Coach pasti sudah, Kak Reflile sudah sebilangkan. Pendapat Oke, kita kan kakak-kakak, begitu. tentang susunan backward design bagaimana? Jadi mohon maaf, susunan backward design di situ, mohon maaf cuma minta penerangan kembali. Jadi satu tujuan pembelajaran, kedua Ya, asesmen pembelajaran, ya, ketiga Langkah-langkah. langkah-langkah kegiatan pembelajaran. ya, Aktivitas selesai. MADEP itu langkah-langkah. Iya, Selesai. langkah-langkah pembelajaran di situ kegiatan inti semua sampai penutup. Ya, kegiatan mulai dari pendahuluan, apa yang akan orang lakukan. Pendahuluan sampai penutup. Iya, sampai penutup. Setelah Inti itu selesai. penutup, oke. Sampai di penilaian berarti dia punya. Penilaian itu di rubrik. Oh Kak iya iya Marini. iya iya. Oke oke. Nah, Oke. Jadi Kak Rojan, Oke. Kak Rojan, ya, silakan jadi Kak Deti. yang orang mau baking ini modul yang diperbaikan yang tadi, yang sesuai Cuma ini. desain. Cuma ini yang kakak-kakak. Jadi kakak-kakak PRPP itu Oh, diperbaiki jadi ke backward lembar. design supaya sebentar so boleh kirim di LMS. Memang DP batas besok. Supaya kakak-kakak terus kirim. Boleh Itu misalnya kalau pakai RPP 1 lembar jo supaya nggak terlalu besar, mau banyak tuh mau boleh? edit boleh. Boleh, Jadi yang penting RPP, nampak. iya. Yang penting nampak backward desainnya. Kakak-kakak Oke. sudah ada gambaran. Oke. Oke, Kak Marcelino. Ya, makasih atas boleh bantuan stop. dan masukan. Luar Boleh biasa. stop Stop screen ya. screen, Jo. Stop share screen. Stop, Jo. Yang di bawah. Berhenti. Ada yang warna biru itu. Stop share screen. Sudah lihat, Kak Marcelino? Sudah. Dia biasanya di bawah. Itu mesti buka di masuk di torang pe room meet ini. Oh yo, saya stop di torang pe room meet. Nah, di situ. Saya stop situ. Karena pakai 2 device, jadi stop di device yang memang meet. Kalau share, cuma dapat share. Oh. Nah, di situ. Nah. Stop. Stop di situ. Sebelah kanan sudut kanan. Warna biru dia. Ger, bantu akang lu ini, Ger. Soalnya di sebelah kanan ada instruktur komputer. IT.
Sudah? Ini di mana? Dari sini. Stop share screen. Nanti mau rame ini kalau luring. Tegang. Karena ini so tambah tuh dia pengalaman baking modul. Iya, seru. Sudah? Kalau di grup kurang pakai begitu. Apa nyenak pengaruh pengawas kalau orang pakai begini? Berarti orang waktu mau menjelaskan, jelaskan dulu Pak Pengawas bahwa orang pakai desain, baru Backward. orang mengajar. Yakin pengawas juga sudah dapat pembekalan ini karena ini sudah digunakan di semua lintas mata pelajaran kakak-kakak. Ya, Kak Marcelino belum out ini share screen ini. Nggak apa-apa sambil menjelaskan biar ada share screen, biar ada tampilan. Kita sebetulnya sudah ada di penghujung setelah kakak-kakak membuat perbaikan diskusi tentang ini kan masih penyusunan backward design sudah keluar? Oh belum. Jadi jangan lupa kakak-kakak itu RPP perbaikan itu dikirim ke modul 1.D 1.D 6 1.6D 1.6D yang modul yang sudah diperbaiki. Jadi kirim di 1.6D. Kirim modul perbaikan. Modul perbaikan. Ya kita nanti besok Joy lab komputer so tutup. Ya, ini belum tak keluar ini. So hilang jejak ini kurang lagi. Kak Roger, boleh bertanya? Ya, silakan. Kan ini orang belajar tuh bikin modul. Apakah dari fasilitator adakah rumusan, contoh kan sama rupa tujuan pembelajaran ada DP rumusan. Apakah ada kata-kata kunci atau kata-kata spesifik untuk langkah-langkah pembelajaran? Contoh, kalau langkah pembelajaran yang orang baking biasa, kalau berdasarkan yang orang contoh-contoh lama, kan biasa yang pendahuluan berdoa begitu. Jadi sebaiknya kalau sama rupa yang orang pakai sekarang bagus yang bagaimana? Apakah ada kata kunci untuk contoh di tujuan pembelajaran sama rupa ini kan ada pakai yang ABCD itu. Kemudian kalau masuk asesmen bagaimana supaya terbentuk itu asesmen pembelajaran dia kata itu sesuai dengan yang orang belajar ini. Sama rupa ini kan kalau ini audiens kata peserta didik mampu. Kalau asesmen bagaimana? Ada Kak Deti, tenang. Ada di modul 2 untuk rubrik asesmen penilaian. Ada. Tenang, ada kalau itu. Langkah-langkah? Langkah-langkah pembelajaran? Iya, yang pendahuluan. Biasa kan. Kakak-kakak menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah. Masing-masing kan berbeda. Itu yang disebut diferensiasi. Jadi sengaja itu memang tidak diberikan supaya kakak-kakak boleh menyusun langkah-langkah sesuai dengan contoh. Menggunakan ABCA, Asset Based Thinking. Cara berpikir aset. Di sekolah ada lapangan rumput. Ya silakan kakak-kakak rancang anak melakukan pemanasan berguling di lapangan rumput. Kalau di sekolah kita tidak ada tuh lapangan rumput. Tidak bisa, bahaya kalau di beton. Begitu. Jadi kakak-kakak bebas merancang agar supaya anak-anak dapat terlibat memberi diri secara aktif dalam pembelajaran. Oke kakak-kakak, karena ini seru, sota lewat jauh ini waktu. Ya. Ada lagi? Karena asik. Oke. Karena sudah kakak-kakak, jadi jangan lupa kakak-kakak yang RPP-nya sudah diperbaiki, upload di kode modul ini. Ini kakak-kakak, dilakukan ini. Di modul 1.6.D ini. Ya, kakak-kakak tinggal upload saja. Batasnya besok. Kemudian, karena kita sudah di akhir sesi, saya mau informasikan untuk kakak-kakak, di hari Senin, supaya tidak terlewat karena waktunya cuma 1 hari, ini kakak-kakak, ini. Tanggal 21 jangan terlewatkan.
Ini karena kita sudah selesai modul 1.6. Ini jangan terlewat kakak-kakak. Yang Ada apa tes itu? awal. Ini cuman 1 hari. Kalau dia terlewat, kakak-kakak tidak bisa akses lagi. Ini tanggal 21 dia mulai dibuka jam 1 malam sampai jam 11.59 21 Oktober. 23. Ini dia. Tes awal. 23.59. Ya, jangan Jam lupa berapa? kakak-kakak. Jam 1 siang. Jam 1 subuh. Dibuka Jam 1 jam dini 1 hari. subuh. Ya, dini hari sampai malamnya jam 23.59. Nanti juga masih informasi pak kakak-kakak. No. Yo, nanti Kita kasih akan informasikan di grup. Yang ulang minimal hari Minggu. Wita itu tanggal atau 21. Wita? Pokoknya tanggal 21 kakak. Ini pernah kejadian 4 orang P grup. Akhirnya tertunda 3 minggu. Baru boleh dibuka ulang lagi oleh Satker. Jangan terlewat. Oke kakak-kakak, kita sudah di akhir sesi ini. Dengan demikian, menutup sesi ini, terima kasih. Kita sudah selesai untuk modul 1.6. Nah, di minggu depan, sesuai jadwal sebelum luring, ada 3 kali tatap muka persiapan terang. Sebelum luring, hari 2 minggu depan. Jadi minggu depan kakak-kakak, ada 3 modul yang akan di-sprint sesuai jadwal sebelum keluar kegiatan luring minggu depan itu. Mudah-mudahan kakak-kakak kita sehat-sehat. Nanti surat tugas dapat kirim dari dinas pendidikan, apakah dinas provinsi, karena ini terkoneksi dengan dinas pendidikan kota dan provinsi selama 1 minggu. Oke kakak-kakak, terima kasih untuk sesi ini. Sebelum kita keluar, kita foto bersama. Boleh aktifkan kamera, Kak Marcelino, ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selamat sore, dan mau diingatkan, jangan lupa dikirim untuk tugas perbaikan RPP.